Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Setiap mereka yang hadir di dalam pertemuan tersebut adalah monster di negara mereka masing-masing. Tapi kala itu tidak ada yang malu saat menundukkan kepalanya kepada Roman Dimitri. Setiap orang tahu bagaimana kapasitasnya. Oleh sebab itulah mereka tidak ragu untuk menyatakan bahwa Roman harus menjadi kaisar yang memimpin mereka semua. Ya, sejujurnya Roman dahulu hanya ingin menjadi raja di negaranya sendiri, tapi sering berjalannya waktu, semua tujuannya hampir tercapai. Nampaknya membuat kekaisaran ketiga saat ini adalah waktu yang tepat. Oleh sebab itulah Roman memberikan beberapa pesan kepada para pengikutnya. Pertama, ada dua negara yang telah mengikuti Roman secara utuh, yaitu Kairo dan juga Hektor. Roman telah menjanjikan beberapa hal kepada mereka sebagai balasan atas kesetiaan, dan ini sama berlakunya bagi negara yang ingin mengikuti Roman Dimitri. Pertama, setiap orang harus mengikuti peraturan baru yang telah ditetapkan. Tidak ada yang boleh melanggar. Lalu jangan sampai ada Marquis Memphis selanjutnya. Untuk Valhalla dan Kronos, biarkan mereka berjalan dengan sendiri. Tapi jika kalian berusaha menyerang Valhalla ataupun Kronos, maka aku akan katakan kalian tidak akan pernah bisa menguasai atau mengambil alih kekuatan mereka. Dan yang paling penting adalah aku ingin menjanjikan kepada kalian bahwa kalian bisa hidup tenang di negara masing-masing tanpa takut diserang oleh negara lainnya. Sebenarnya keinginan Roman saat ini sama saat dirinya masih menjadi Baek Jung-hyuk, sang Heavenly Demon. Dahulu ada alasan kenapa Baek Jung-hyuk ingin menaklukkan Murim. Itu semua agar dirinya bisa hidup tenang tanpa ada permusuhan sedikit pun. Walaupun ada beberapa orang-orang di dekatnya yang merasa aneh dengan keputusan tersebut. Sebagai seorang pemenang, kenapa mereka tidak bisa menikmati apa yang harusnya mereka miliki? Saat itu Baek Jung-hyuk lebih memilih untuk hidup dengan damai. Setiap harinya hanya mengulangi aktivitas yang menurut sebagian orang sangatlah membosankan. Di pagi hari ia minum teh, lalu melakukan pelatihan dan beristirahat. Itulah yang dilakukan Baek Jung-hyuk setiap harinya. Tepat setelah menaklukkan Murim, ia tidak ingin melakukan apapun kecuali hal-hal yang ingin ia lakukan. Dan ternyata itu semua bermula saat Baek Jung-hyuk masih muda. Kala itu Baek Jung-hyuk kecil tentu saja selalu ketakutan akan kematian karena banyak sekali pertikaian di dunia Murim. Tapi saat dirinya dewasa dan memiliki kekuatan, ia pun berencana untuk menaklukkan Murim agar tidak ada lagi yang bisa mengganggunya dan tidak ada yang mengancam nyawanya. Dan saat semuanya selesai, yang tersisa hanyalah membuat peraturan-peraturan yang menguntungkan bagi setiap fraksi. Dengan kekuatannya, tidak ada yang berani menentangnya. Dengan begitu, setiap hari Baek Jung-hyuk bisa hidup dengan tenang tanpa harus mempedulikan orang-orang yang berusaha mengincar nyawanya. Para bawahannya yang awalnya sedikit mengeluh dengan tujuan hidup Baek Jung-hyuk akhirnya mulai memahami arti stabilitas yang ingin dicapai oleh tuan mereka. Setelah pidato Roman Dimitri selesai, kini yang tersisa hanyalah persepsi setiap orang terhadap keputusan tersebut. Lalu Raja Redford pun mengangkat tangan. Ia pun memberikan pandangan terhadap apa yang disampaikan oleh Roman Dimitri. Raja Redford dahulu adalah seorang pedagang dan menurutnya dunia sangatlah tidak adil. Saat Kronos dan Valhalla memimpin, mereka memberikan pajak yang sangat gila.
kepada pendatang ataupun orang asing. Tentunya itu menjadi alasan sebagian pengusaha dan penguasa melakukan korupsi besar-besaran. Dan itu berakibat fatal bagi masyarakat kalangan rendah. Dengan pidato yang disampaikan Roman, sepertinya Raja Redford setuju. Nampaknya hidup tenang adalah satu-satunya yang ingin ia rasakan saat ini. Dengan begitu, Raja Redford pun bersumpah setia kepada Roman Dimitri. Selanjutnya adalah Raja Umberto. Ia juga menyampaikan unek-uneknya. Selama hidupnya, Raja Umberto dan orang-orangnya tidak pernah tidur tenang karena daerah mereka merupakan perbatasan Kronos. Dan dengan apa yang dikatakan Roman bahwa setiap orang harus menghormati wilayah mereka masing-masing, maka peperangan tidak akan pecah. Dengan begitu, setidaknya selama sisa hidup mereka bisa tidur dengan nyenyak. Kedamaian tanpa seorang pun yang mengganggu wilayah mereka masing-masing nampaknya merupakan hal yang cocok bagi kerajaan Umberto. Dan beberapa pidato juga disampaikan oleh setiap perwakilan negara-negara lain, termasuk Kairo dan juga Hector yang sudah bersumpah setia kepada Dimitri, di mana pada intinya mereka setuju terkait peraturan atas dunia baru yang ingin Roman capai. Tapi sebelum memulai dunia baru, Roman akan mengeksekusi siapapun yang memiliki dosa pada kehidupan sebelumnya, dan ia mengharapkan agar setiap pemimpin tidak terbawa suasana saat eksekusi besar-besaran dimulai. Intinya, untuk menjalani hidup baru, akar dari setiap permasalahan harus dicabut. Di sisi lainnya, Hoffman, pimpinan dari Gold Bank, nampak panik. Ia tengah bersiap-siap untuk melarikan diri. Ya, hubungannya dengan Kronos atau Kaisar Alexander sudah terungkap. Dan tepat setelah kekalahan Kronos, ada banyak kreditur yang menghubungi Hoffman. Tentu saja itu berkaitan dengan emas ataupun uang yang dipinjam oleh Gold Bank tepat sebelum perang. Karena mempercayai Alexander, Hoffman pun mengumpulkan banyak uang dari para kreditur untuk mempersenjatai Kronos. Tapi siapa sangka Kronos jatuh, yang artinya saat ini Gold Bank memiliki banyak hutang dan nampaknya akan sulit bagi dirinya untuk membayar kembali para kreditur karena situasi dunia yang telah berubah. Jadi satu-satunya cara adalah melarikan diri. Walaupun mungkin hidupnya tidak akan senyaman dahulu saat masih menjabat sebagai presiden Gold Bank, tapi setidaknya ia masih hidup. Mengubah wajah dan suaranya adalah pilihan terbaik setelah melarikan diri. Tapi saat Hoffman tengah sibuk mempersiapkan barang-barangnya, terdengar keributan dari luar. Awalnya ia sempat mengira apakah itu para kreditur atau orang-orang dari Roman Dimitri. Nampaknya tidak mungkin jika orang-orang Roman Dimitri lah yang menerobos, mengingat saat ini Valhalla tengah menandatangani gencatan senjata dan juga Count Snowdin sendiri ikut dalam pertemuan yang dilakukan oleh Roman Dimitri. Jadi ia hanya berpikir mungkin saja itu adalah para kreditur yang ingin menagih. Tapi Hoffman masih bisa tenang karena masih lama sampai batas jatuh tempo. Tentu saja kala itu Hoffman tidak mengetahui bahwa Snowdin ditarik keluar di tengah-tengah perkumpulan dengan Roman Dimitri dan para perwakilan kerajaan. Dan karena pusat Gold Bank berada di Valhalla, jadi ia masih bisa merasa tenang. Walaupun di dalam hatinya sebenarnya Hoffman panik, tapi ia ingin menunjukkan kepada orang-orang di luar sana bahwa ia masih memiliki kendali. Oleh sebab itulah Hoffman berteriak, "Siapa itu? Apakah kalian tidak tahu di mana ini?" Dan saat mendengar jawabannya, alangkah terkejutnya Hoffman karena suara tersebut sangatlah familiar.
seseorang pun berkata, "Tuan Hoffman, bukankah sudah lama kita tidak bertemu?" Ternyata itu adalah Confabio. Dan kehadirannya tentu saja mengingatkan Hoffman terhadap kenangan buruk di masa lalu. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.